Hai gengs. Kali ini kita akan mereview alur film Elysian dari sequel trilogi yang disutradari oleh Robert Zemeckis dan masih dibintangi oleh Shailene Woodley sebagai Beatrice Pryor, Theo Jung sebagai Four, Ansel Elgort sebagai Caleb Pryor, dan villain pada film kali ini yaitu Jeff Daniels sebagai David. Selalu gak bosan-bosannya nih ngingetin buat kalian yang nonton video ini sambil makan, jangan lupa berdoa ya gengs. Film ketiga ini berdurasi 120 menit dan rilis pada tahun 2016, bercerita tentang Tris dan Four yang melarikan diri dari kota untuk mencari tahu apa yang ada di balik dinding sesuai dengan pesan dari kotak yang telah berhasil dibuka. Evelyn yang berhasil menggulingkan Janine ternyata tidak beda jauh dengan Janine, dan itu membuat Tris dan Four serta yang lainnya mencari jalan untuk melewati dinding dan menemui orang-orang yang berada di balik dinding. Dan inilah Elysian. Film dibuka dengan memperlihatkan Tris dan Four yang sedang memandangi area di luar dinding. Tris mengajak Four melancarkan rencana mereka untuk melewati dinding dan mencari tahu apa yang ada di luar dinding. Evelyn yang berencana untuk membuat penghakiman kepada para pengikut Janine membuat Tris kesal karena menurutnya tidak butuh waktu lama sampai Evelyn menjadi sama dengan Janine. Tris menemui Tori dan Christina di dekat pintu keluar dan meminta tolong untuk mereka mengurus surat izin agar bisa melewati pos pengecekan dengan aman. Meski itu mustahil, Tori akan mengusahakannya. Setelah itu, Tris menuju tempat penghakiman para pengikut Janine. Setelah melihat Max dibunuh karena kesaksiannya, Caleb yang ketakutan memohon kepada Tris untuk membebaskannya. Tris yang tidak ingin melihat satu-satunya keluarga yang masih tersisa dibunuh, akhirnya meminta Four untuk membawa Caleb ikut dalam misi meninggalkan kota. Peter yang melihat Four yang akan menjemput Caleb, dan ketika Four berhasil membawa Caleb ke dalam mobil, dia meminta untuk ikut dengan mereka, atau dia akan memberitahu rencana mereka untuk membawa Caleb kabur. Tak punya pilihan lain, akhirnya Peter pun diperbolehkan ikut. Setelah sampai di pos pengecekan, Christina datang membawa surat izin palsu dan mereka pun berhasil lewat. Anak buah yang menjaga kurungan tahanan akhirnya mengetahui Four yang membawa kabur Caleb dan akhirnya menetapkan mereka menjadi pengkhianat. Tris, Four, dan yang lainnya berhasil menaiki dinding, namun mereka tidak dapat memotong kawat penghalang karena telah dialiri listrik. Tris langsung mengambil tindakan untuk turun dan menghancurkan generator listrik yang ada di bawah dinding. Namun aksinya diketahui oleh anak buah Evelyn dan baku tembak pun tak terhindarkan. Setelah generator hancur, mereka dapat memotong kawat penghalang. Naas, Tori yang berada di paling belakang tertembak dan ia langsung meninggal di tempat. Tak ingin membuang waktu, mereka langsung menuruni dinding dan meninggalkan kota. Mereka yang sudah berjalan jauh melewati hutan dikagetkan dengan apa yang sudah terjadi di luar dinding, area tandus akibat perang nuklir. Dengan rasa putus asa dan rasa ketakutan menyelimuti mereka, karena sejauh yang mereka lihat hanyalah area gersang yang sangat berbahaya. Tak disangka, anak buah Evelyn berhasil menemukan mereka dan mengejar mereka sampai akhirnya portal tak kasat mata terbuka dan mereka disambut oleh pasukan yang telah mengetahui nama mereka semua, yang membuat Tris dan yang lainnya keheranan. Edgar yang menjadi ancaman ditembak sampai mobilnya terpental. Portal kemudian tertutup dan mereka dibawa menuju kota di mana sisa manusia yang selamat dari perang berkumpul. Tempat itu bernama Biro Kesejahteraan Genetika. Matthew yang berperan sebagai pemandu mereka di sana langsung mengarahkan untuk masuk ke ruang desinfeksi. Setelah tubuh mereka steril dari racun,
Selanjutnya mereka diberikan kode di tangan kiri mereka dan mereka diarahkan menuju tempat tinggal mereka sekarang. Matthew datang dan meminta Tris untuk ikut dengannya menemui direktur biro. Setelah sampai di ruangan, Tris ditemui oleh direktur biro yang bernama David. Ia sudah sangat kenal dengan Tris, bahkan dia mengamati Tris dari dia lahir sampai menjadi wanita yang tangguh seperti sekarang. Kemudian Tris diberitahu bahwa ibunya berasal dari sana dengan memperlihatkan ingatan milik ibunya. David menjelaskan bahwa dia adalah satu-satunya manusia yang murni secara genetika. Dan ia satu-satunya harapan seluruh umat manusia untuk menjadi makhluk yang sempurna secara genetika. Peter dan Caleb diberi tugas untuk mengawasi warga Chicago melalui Ford. Ford dan Christina ditugaskan menjadi pasukan penjaga. Caleb yang sedang mengawasi kota Chicago melihat pertikaian yang terjadi antara Evelyn dan Johanna, di mana kini mereka bersih tegang karena perbedaan pandangan. Seketika Caleb langsung berlari dan segera memberitahu temuannya kepada Ford. Tris datang menemui mereka dan Ford menanyakan apakah David bisa membantu menghentikan perang yang akan terjadi di Chicago. Tris menjawab bisa setelah mereka menemui Dewan. Ford yang seorang intelijen Dauntless menampilkan sikap tidak percaya akan apa yang Tris sampaikan, dan itu menjadi awal gejolak di dalam hubungan mereka. Tris yang belum mengetahui apa yang dilakukan oleh biro menjadi semakin percaya kepada David. Ford yang mengetahui misi pertamanya menuju Range atau daerah tandus yang gersang dan beracun, mendapati camp orang-orang yang menjadi tujuan mereka. Di sana mereka mengambil anak-anak dari orang tua mereka dan setelah ditangkap, anak-anak itu dihapus ingatannya dan dibawa ke biro. Ford yang semakin yakin dengan apa yang dilakukan oleh biro merupakan sebuah kejahatan, langsung menemui Tris di ruangan David. Setelah Ford memberitahu semua yang diketahuinya kepada Tris, tidak membuat Tris percaya dan dia lebih membela David di depan Ford. Hal itu membuat Ford kecewa dan dia mengatakan Tris sudah membuat keputusan yang salah. Namun Tris berlalu dan tetap pada pendiriannya untuk tetap pergi bersama David menemui Dewan. Setelah Tris pergi, Ford akan diantar menuju Chicago oleh pemimpin pasukan penjaga yang bernama Romin. Matthew yang sudah tahu dengan apa yang akan dilakukan David kepada Ford, memilih ikut mengantar Ford menuju Chicago. Setelah dalam pesawat, Matthew memberitahu kalau dia tidak akan diantar menuju Chicago, melainkan akan dihabisi. Seketika Romit menyerang dan perkelahian pun terjadi antara Ford melawan pasukan penjaga. Dibantu oleh Matthew, Ford berhasil mengalahkan mereka semua. Namun pilot pesawat terkena tembakan dan pesawat pun terjun bebas. Mereka berdua berhasil selamat dan Ford diberikan kartu akses milik Matthew agar bisa melewati portal. Di hadapan Dewan, David menjelaskan kemurnian genetik Tris, namun Tris malah menjawab ketidaktahuannya tentang hal tersebut. Dan Tris malah menjelaskan tentang kekacauan yang sedang terjadi di Chicago. Dewan menjawab kalau Chicago di bawah kendali David, dan Dewan menjelaskan niat David yang ingin meminta penambahan dana untuk Chicago. Mengetahui semua itu, Tris pun sangat kecewa kepada David. Sesampainya di biro, Matthew memberitahu pesawatnya mengalami kecelakaan dan Ford tidak ada di sana. Tris yang mengetahui Ford berhasil selamat dan menuju Chicago, langsung menemui Caleb untuk meminta tolong agar dia mencari keberadaan Ford. Merasa perlu menyelesaikan permasalahan di Chicago, David memanggil Peter untuk memberikannya tugas khusus. Dengan imbalan, dia bebas memilih pekerjaannya. Mendengar itu, Peter yang memang seorang pecundang menyetujuinya. Tris yang diberitahu oleh Caleb keberadaan Ford dan misi yang dilakukan Peter yaitu menyerahkan serum penghilang ingatan kepada Evelyn, langsung bergegas mengajak Caleb dan Christina menuju Chicago dengan menggunakan pesawat milik David. Dengan berani, Tris langsung menemui David dan masuk ke dalam pesawatnya dan menerbangkannya menjemput Caleb dan Christina menuju Chicago. Rupanya dalam perjalanan mereka diikuti oleh 3 pesawat pasukan penjaga yang akan memaksa mereka mendarat. Namun,
Tris memilih untuk merubah mode pesawatnya menjadi mode manual dan menerbangkannya sendiri. Meski agak terjungkal-jungkal, akhirnya dia berhasil mengendalikan pesawat dan menuju Chicago. Sesamanya di sana, Tris melihat pertempuran yang terjadi antara kaum Elysian melawan para gelandangan yang kini menguasai kota. Peter terus saja menghasut Evelyn untuk melepaskan serum penghilang ingatan ke seluruh kota. Dengan bimbang, Evelyn memulai pengisian serum dan akan melepasnya ke seluruh kota. Di sisi lain, Tris dan Christina mencoba menyelamatkan Four karena dibantu dengan drone, mereka dengan mudah melumpuhkan pasukan Evelyn dan membebaskan Four. Tris meminta maaf kepada Four atas tindakannya kemarin yang lebih memilih mempercayai David. Kalau memberitahu bahwa Evelyn telah melepas serum itu, Tris dan Four membujuk Evelyn untuk membatalkannya. Karena Four memanggil ibu dan mengatakan bahwa ia juga akan kehilangan anaknya. Akhirnya, Evelyn membatalkan namun dia langsung ditembak oleh Peter. Dan akhirnya seluruh kota mulai dipenuhi oleh gas dari serum penghilang ingatan. Peter yang panik karena ruangannya juga terdapat gas itu menuruti perintah Tris untuk membuka pintu keluar yang membuat Tris dan Four bisa menyelamatkan Evelyn. Sesampainya Caleb ke sana, dia berhasil menemukan ruangan tempat pompa udara berada. Dan jika pompa itu dirusak, maka gas tersebut akan berhenti mengudara. David dari POD-nya berusaha untuk menghalangi Tris dan membujuknya untuk kembali. Namun, Tris tidak menggubris dan terus mencari pompa gas itu dan dengan bantuan drone, Tris bisa menemukan pompa itu meski terhalang dinding. Setelah pompa air itu rusak, akhirnya gas berhenti dan mereka semua selamat dari penghapusan ingatan secara massal. Tris dengan menyampaikan seluruh informasi yang dia tahu di luar dinding mengenai orang-orang yang membuat mereka sebagai subjek percobaan, dan Tris dengan tegas menyampaikan perlawanannya terhadap David. Diakhiri dengan Caleb yang mengirim pesawat menggunakan mode autopilot yang berhasil menghancurkan dinding kamuflase yang selama ini memisahkan mereka semua. Dan film pun bersambung. Kesimpulan dari video ini adalah senyaman-nyamannya rumah teman, tetap lebih nyaman rumah sendiri. Soalnya lagi musim teman makan temen nih. Si. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton film ini dari film pertama sampai film ketiga. Lihat keseruan film-film lainnya di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa support channel ini terus ya. So stay tuned and subscribe.